wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi Pendidikan Matematika 2019B akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan linear dan aplikasinya. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, berikanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Evita Mayandriani, NPM 19103683. Saya Maulina Sari, NPM 191003703. Saya Imro'atun Nafiro, NPM 191003692. Saya Nur Maulida Rahmawati Arif, NPM 19103712. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier adalah kumpulan dari lebih dari satu sistem persamaan linier yang dapat membentuk terhingga banyaknya solusi, tak hingga banyaknya solusi, atau tidak mempunyai solusi. Sistem persamaan linier dibagi menjadi dua, yaitu sistem persamaan linier 2 variabel dan sistem persamaan linier 3 variabel. Berikut ini saya contohkan bentuk umum sistem persamaan linier 2 variabel dan sistem linier 3 variabel. Yang pertama, 2 variabel. Bentuk umum AX tambah BY sama dengan M. CX ditambah DY sama dengan N. Dengan A, B, C, D, M, dan N elemen bilangan real. Yang kedua, bentuk umum 3 variabel. Bentuk umum AX plus BY tambah CZ sama dengan M. DX plus EY plus FZ sama dengan N. GX HY IZ sama dengan P. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, M, N, dan P ini harus bilangan real. Penggunaan determinan dan inverse matriks persegi dalam penyelesaian persamaan linier. Determinan matriks hanya dimiliki oleh persegi. 1. Determinan matriks ordo 2 pada matriks A sama dengan A, B, C, D. Yang dimaksud determinan matriks A dan biasa ditulis A. Determinan A, B, C, D sama dengan A kali B dikurangi B kali C. Ini adalah rumusnya. Seperti contoh soal.
Tentukan determinan matriks B 2 min 3 1 5 dan C 6 4 3 2. Penyelesaian B sama dengan 2 min 3 1 5. Kita masukkan rumusnya. B sama dengan A kali D dikurangi B kali C sama dengan 2 kali 5 dikurangi 1 kali min 3. 2 kali 5 10. Min ketemu min jadi plus ditambah 3 sama dengan 13. Determinan B-nya. Yang C 6 4 3 2. Dimasukkan rumusnya. A kali D min B kali C sama dengan 6 kali 2 min 3 kali 4 sama dengan 6 kali 2 12 min 3 kali 4 12 sama dengan 0. Jika determinan suatu matriks bujur sakar sama dengan 0, maka matriks tersebut dinamakan matriks MS, matriks singular. Di sini saya akan menerangkan materi yang telah teman-teman saya terangkan tadi. Maksudnya melanjutkan, maaf, yakni determinan matriks ordo 3. Determinan matriks ordo n lebih dari 2 itu dapat ditempuh dengan dua cara. Yang pertama yakni dengan matriks minor dan konfaktornya ataupun dengan cara perkalian diagonal matriks. Yang pertama saya akan menjelaskan matriks dengan cara minor dan konfaktornya. Yang pertama yaitu misalnya ya diketahui A11 A21 A12 A13 A22 A23 A32 dan A33. Nah, ini A ya. Nah, apabila ada matriks A seperti ini, untuk mencarinya dengan cara menggunakan, saya ingin mengambil A21, yakni dengan cara mengkolomkan ini. Dengan saya mengambil unsur A21, maka saya menghapuskan unsur yang kedua, baris kedua dan baris ke-1. Maka menjadi sehingga diperoleh matriks itu A12, A13, A32 dan A33. Seperti ini. Kemudian determinan matriks ini disebut minor A21. Minor A21 ya. Nah, kemudian sehingga dengan cara yang sama dapat dikatakan minor A21 sama dengan A12, A13, A32, A33 dan minor dari A12 yakni A21, A23,
A32 dan A33. Seperti ini. Oh, maaf, ini A20. Nah, kemudian ini minor A21 ini sama dengan A I J, yakni nanti A untuk mencarinya yakni dengan min 1 pangkat I plus J seperti ini. Jadi apabila A21 sama dengan min 1, 2 ditambah 1 sama dengan min 1 pangkat 3 sama dengan 1. Seperti ini. Kemudian misalnya A11, maka min 1 tambah 1 sama dengan min 1 pangkat 2 sama dengan min 1. Seperti ini. Kemudian apabila A12, maka min 1 ditambah 2 sama dengan min 1 pangkat 3 juga min 1. Oleh karena itu dan begitu seterusnya setiap minor ini ya. Kemudian kita masukkan hasil kali bilangan min 1 I plus J ini dengan benar. Kemudian disebut dengan kofaktor AIJ. Nah, kemudian tadi kan sudah saya jelaskan A-1 I plus J dengan minor AIJ disebut kofaktor AIJ dan dinyatakan dalam AIJ sehingga dapat diturunkan menjadi A21 sama dengan tadi kan sudah dijelaskan ini kan, berarti min 1 2 plus 1 dalam kurung seperti ini. Dalam kurung seperti ini A21 tadi itu ya, ini A21, A23, A31, A33. Nah, kemudian ini hasilnya tadi kan min 1. Min 1 dalam kurung kita dikalikan ya. Kalikan seperti ini. Kalikan seperti ini yakni dengan A21 kali 33 kali A33, kemudian dikurangi A23 dikali A31. Nah, kemudian kita dapat menggunakan rumus-rumus yang seperti saya tadi jelaskan di atas untuk kofaktor lainnya dan seterusnya ya. Mengikuti itu ada A12, A13, A32, A33 dan lain-lainnya. Jika konsep tersebut digunakan sebagai bantuan mencari determinan matriks, maka determinan A dapat ditentukan dengan aturan. Pertama dengan tentukan baris dan kolomnya. Kemudian setiap unsur dalam baris atau kolom dikalikan dengan kofaktornya. Kemudian jumlah semua hasil perkaliannya ini disebut dengan determinan seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan cara yang kedua, yakni dengan cara perkalian diagonal matriks. Nah, kalau cara perkalian diagonal matriks ini lumayan lebih mudah dari cara yang tadi, yakni dengan cara kita tulis dulu A2 misalnya dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah,
dengan soalnya sama seperti yang tadi, tapi dengan cara yang berbeda. Yakni cara pertama yaitu di copy ke sampingnya sini. Yang di copy apa? Yang di copy itu ini kolom ke-1 dan ke-2, yakni A11, A21, A31, A12, A22 dan A32. Seperti ini. Ini ya. Kemudian kita kemudian kalikan dari pojok kiri atas. Kemudian kita mengalihkan ini dari kiri pojok ke atas menyilang ke silang sebelahnya. Jadi seperti ini. Aku tak tahu kenapa aku salah itu. Itu apa itu? Nah, jadi kita tulis A11 dikali A22 dikali A33, kemudian ditambah ya, setiap kali ingin menambahkan sebelahnya A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32. Kemudian kita sini sudah habis ya, ini kan nggak ada lagi. Jadi kita balik ya, balik arah untuk dikurangi. Jadi seperti ini. Dari sini nah seperti ini. Jadi kita kurangi, set dikurangi A12 dikali A21 kali A33, kemudian ditambah lagi, ditambah A11 dikali A23 dikali A32 ditambah A13 kali A22 kali A31. Nah seperti ini. Nah lalu kita jawabannya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Sebelumnya teman-teman saya semua sudah menjelaskan materi tentang sistem persamaan linier. Berikut saya akan menjelaskan soal-soal tentang sistem persamaan linier, entah itu 2 variabel maupun 3 variabel, dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Yang pertama saya akan mencontohkan soal sistem persamaan linier 2 variabel. Berikut soalnya. Di koperasi sekolah, bendahara OSIS membeli 5 buku dan 4 pena. Ketua OSIS membeli 4 buku dan 5 pena dengan jenis yang sama. Bendahara OSIS harus membayar Rp33.000 dan ketua OSIS harus membayar Rp30.000. Jika sekretaris OSIS membeli 2 buku dan 1 pena dengan jenis yang sama dan ia membayar dengan uang Rp20.000, kembalian uang yang diterima adalah dengan permisalan harga satu buku itu kita misalkan variabel X dan harga satu pena kita misalkan variabel Y. Dan soal tadi diketahui 5 buku 5X ditambah 4Y sama dengan 33.000. Yang kedua, ketua OSIS membeli 4 buku ditambah 5 pena sama dengan 30.000. Kita bisa menggunakan cara eliminasi. Cara eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel X atau variabel Y. Di sini kita akan menghilangkan variabel X. Kita samakan dulu. Jika di atas 4, yang di bawah 5. Jadi 5 dikali 4 adalah 20x. 4 dikali 4, 16y.
33 dikali 4 adalah 132.000. 4 kali 5 20x. 5 kali 5 25y. 30 kali 5 150.000. Kita kurangi. 20 dikurangi 20 adalah 0. Berarti variabel x-nya hilang. Kita hanya mengurangkan variabel y saja. Jadi min 9y, ini ada min 18.000. Y sama dengan, jika ini negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi negatif 18.000 dibagi negatif 9 hasilnya adalah 2.000. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai y-nya. Baru kita substitusikan. Substitusikan itu memasukkan nilai y ini ke dalam persamaan ke-1 ataupun persamaan kedua, terserah. Di sini saya mencontohkan substitusi yang persamaan ke-1. 5x plus 4y sama dengan 33.000. 5x plus 4 dikali y-nya adalah 2.000. 4 kali 2.000 sama dengan 33.000. Kita langsung 5x sama dengan 33. 4 kali 2.000 hasilnya adalah 8.000. Kita langsungkan saja. 33.000 dikurangi 8.000 hasilnya 25.000. Nah, x-nya adalah 25.000 dibagi 5 hasilnya 5.000. Karena tadi yang ditanyakan adalah jika sekretaris OSIS membeli 2 buku dan 1 pena dengan jenis yang sama dan ia membayar dengan uang 25.000. Jadi uang kembaliannya adalah uang yang diberikan tadi, uang yang dibayarkan tadi adalah 20.000 dikurangi 2 buku. 2 buku adalah tadi X, jadi 2 dikali 5.000 ditambah 1 pena. 1 pena tadi dimisalkan Y, 1 dikali 2.000 dan hasilnya 12.000. 20.000 dikurangi 12.000 hasilnya adalah 8.000. Jadi uang kembaliannya tadi adalah 8.000. Yang kedua, saya akan memberikan contoh soal tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Berikut soalnya. Rina, Dani, Lia, dan Ardi membeli buah di toko yang sama. Rina membeli 2 kg mangga, 2 kg salak, dan 3 kg duku. Seharga 71.000. Dani membeli 1 kg mangga, 4 kg salak, dan 2 kg duku. Seharga 66.000. Lia membeli 3 kg mangga dan 1 kg salak. Seharga 44.500. Jika Ardi membeli 1 kg mangga dan 1 kg duku, besar uang yang akan dibayarkan adalah, kita misalkan harga mangganya adalah X, harga salaknya adalah Y, harga dukunya adalah Z. Jadi persamaan ke-1 antar yang membeli, Rina membeli 2 kg mangga. Jadi persamaan ke-1-nya adalah 2x ditambah 2y plus 3z sama dengan 71.000. Persamaan keduanya yang membeli adalah Dani, 1 kg mangga. Berarti x plus 4y plus 20z sama dengan 66.000. Persamaan ketiganya adalah yang membeli Lia, membeli 3 kg mangga dan 1 kg salak. Jadi 3x plus y sama dengan 44.500. Kita eliminasi dulu persamaan ke-1 dan persamaan kedua. Kita tulis kembali 2x plus 2y plus 3z sama dengan 71.000. Yang kedua, x plus 4y
plus 2Z sama dengan 66.000. Kita akan menghilangkan variabel Z karena jadi sama-sama yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3. Nah, jadi hasilnya 2 kali 2 4x plus 2 kali 2 4y plus 3 kali 2 6z. 71 kali 2 hasilnya 142.000. Ini karena ini x, berarti depannya x ada angka 1. Berarti 1 kali 3 hasilnya 3x plus 4 kali 3 hasilnya 12y plus 2 kali 3 hasilnya 6z. 66 kali 3 hasilnya 198.000. Kita kurangi. Hasilnya karena variabel z-nya yang kita hilangkan, jadi 4 dikurangi 3, 4x dikurangi 3x hasilnya x min 4 dikurangi 4y dikurangi 12y hasilnya 8y. Terus 142.000 dikurangi 198.000 hasilnya min 56.000. Ini persamaan keempat. Yang kedua, kita akan eliminasi persamaan ketiga dan persamaan keempat. Kita tulis kembali. Persamaan ketiganya adalah ini. Jadi 3x plus y sama dengan 44.500. Dan persamaan keempatnya tadi kita hasilkan ini, x plus 8y sama dengan 56.000. Kita akan menghilangkan salah satu variabel x. Jadi yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Hasilnya 3 kali 1 adalah 3, 1 kali 1y, 44.500 dikali 1 tetap 44.500. 1 dikali 3 3x, 8 kali 3 adalah 24y, maaf ini tadi min 8y, jadi ini min 24. 56 kali 3 hasilnya min 168.500. Nah, kita kurangi. Hasilnya 3 dikurangi 3 ini sudah habis. Jadi 25y sama dengan 212.500. Y sama dengan 12.500 dibagi 25, hasilnya adalah 8.500. Nah, di sini kan sudah diketahui nilai y-nya adalah 8.500. Jadi kita substitusikan ke dalam persamaan 1, 2 ataupun 3. Kita substitusikan y ke dalam persamaan 3. Tadi persamaan 3-nya adalah 3x plus y sama dengan 44.500. Nah, y-nya sudah diketahui, berarti 3x plus 8.500 dikurangi 44.500. Nah, 3x sama dengan 44.500 dikurangi 8.500 hasilnya adalah 36.000. X-nya adalah, tinggal kita bagi 36.000 dibagi 3, hasilnya adalah 12.000. Nah, ini hasil X-nya sudah diketahui adalah 12.000. Yang kedua, kita substitusikan X ke dalam, kita substitusikan X dan Y
ke dalam persamaan ke-1, yaitu 2x plus 2y plus 3z sama dengan 71.000. Nah, 2x-nya tadi 12 plus 2y-nya 8.500 plus kan 3z-nya kita belum mengetahui, kita tetap di 71.000. Terus 2 dikali 12.000 hasilnya 24.000 plus 2 kali 8.500 hasilnya 17.000 plus 3z sama dengan 71.000. Nah, 3z sama dengan 24.000 ditambah 17.000 dikurangi ini dijumlahkan dulu. Setelah dijumlahkan nanti 71.000 dikurangi penjumlahan ini hasilnya adalah 30.000. Z-nya sama dengan 30.000 dibagi 3 hasilnya 10.000. Nah, jadi besar uang yang harus dibayarkan untuk 1 kilogram mangga ditambah 1 kilogram duku sama dengan 1. X-nya tadi 12.000 plus Z-nya 10.000. Jadi hasilnya adalah 22.000 rupiah. Nah, itu tadi pembahasan soal-soal tentang sistem persamaan linier 2 variabel maupun 3 variabel. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2 tentang sistem persamaan linier. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.